Hilangkan ini bagaimana ini? Itu sudah. Baik. Halo. Kita hari ini agak lebih cepat ya, karena Ibu Rian ada tugas perjamuan. Kalian juga nanti, kalian yang sudah bisa ikut perjamuan, nanti bisa ikut perjamuan ya. Nah, sekarang kita mulai doa dulu. Siapa yang mau doa? Wale. Wale. Kita mulai pada bagian ini mengenai terbaru. Amin. Baik, terima kasih Ale. Jadi sekarang itu kita sama-sama belajar tentang glorify the King through me. Apa artinya itu? Ya, Kak? Memuliakan Raja melalui saya. Ya, memuliakan Raja melalui saya. Nah, kita ada yang tahu tidak cara memuliakan Tuhan itu bagaimana? Bisa jawab? Caranya bagaimana? Kayaknya ini sudah diulang di ibadah raya, terus di kelas-kelas roket oleh coach itu. Ada yang bisa jawab? Nah, kalau di ini kan kita pelajaran roket hari ini kan kita sesuai dengan tema bulanan ya, sesuai di Kingsword. Nah, kalau kita lihat di halaman pertama dari Kingsword itu disebutkan bahwa glorify the King through me itu, kalau saya boleh simpulkan, cara memuliakan Tuhan melalui saya itu ada beberapa cara. Kalau sebagai anak sekolah, semua kan anak sekolah yang dari SMP, SMA, atau kuliah. Cara yang pertama adalah dengan belajar. Ada yang bisa jelaskan mengapa kok memuliakan Tuhan itu dengan belajar? Ada yang bisa jelaskan? Atau cerita gitu? Yuk. Dengan belajar. Mengapa dengan belajar? Elia? Kira-kira kenapa? Kok memuliakan Tuhan dengan cara belajar? Belajar yang mudah dimaknai. Ya, karena dengan belajar kita bisa menghargai firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Kok firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu ada juga menyebutkan kita harus menghargai waktu. Kalau kalian masih ingat, dulu itu Ibu Rian pernah share tentang gambar-gambar itu mengenai waktu. Ada yang masih ingat? Banyak jam, kan? Saya sempat juga bagikan kalian. Nah, itu di situ Ibu Rian pernah sempat share bahwa mengapa kok harus kita menghargai firman Tuhan atau memuliakan Tuhan itu dengan cara belajar. Karena belajar itu kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan akal budi. Mengapa dengan waktu? Karena coba kalian lihat, sehari ada 24 jam. Kita tidur, hitungannya malam saja, tidur malam.
dari jam 10 sampai dengan jam 5. Itu kurang lebih berapa jam? Ada sekitar 7 jam. Ya, 7 jam itu kita istirahat. Nah, lebih dari itu, coba hitung. Waktunya kalian ke sekolah dari jam 7 atau sudah jangan jam 7 ya. Jam 7 sudah di sekolah biasanya. Dari jam 6 lah. Itu pasti sudah persiapan untuk ke sekolah segala macam dari jam 6 sampai dengan jam 2, jam 3. Bahkan di sini ada yang pulang jam 4. Ya, ada. Itu hitungannya kalau SMP, SMA. Ya, belum kalau kuliah. Kalau kuliah mungkin agak lebih fleksibel. Ya. Nah, itu waktu selama kalian di sekolah, otomatis kan kalian oke lah ada devotion atau sembahyang pagi dan siang. Tapi itu hanya berapa menit. Ya. Itu cara-cara menghargai waktu. Artinya menghargai waktu atau memuliakan Tuhan melalui waktu, yaitu waktu itu diberikan untuk Tuhan. Itu maksudnya ya. Terus di sini disebutkan juga ibadah. Nah, seperti yang kalian lakukan ini. Ya, saya memuliakan Tuhan melalui ibadah yang saya lakukan. Mengikuti kelas roket, terus mengikuti ibadah. Tapi pikirannya fokus ke ibadah apa yang disampaikan, terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Pendeta atau Bapak Ibu Coach, para coach kalau di kelas roket, kalian mengerti atau tidak, itu tetap perhatikan. Karena Tuhan itu maha tahu. Nanti pasti ada sedikit yang kalian disentil, ada sedikit yang kalian pasti ingat. Tidak semuanya harus diingat karena memang kemampuan manusia itu terbatas untuk mengingat semua. Tetapi pasti ada beberapa yang kalian pasti ingat. Benar tidak? Ya kan? Terus melalui pergaulan. Pergaulan yang buruk apa? Semuanya apa? Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ternyata kalimat-kalimat yang dulu pernah disampaikan bahwa kita harus bergaul dengan semua orang, itu ternyata sekarang kita harus agak lebih memilih. Oke, bergaul itu dalam arti kita bersama-sama, gitu kan? Karena firman Tuhan saja, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan kita. Itu artinya kita harus pandai-pandai memilih dengan siapa kita bergaul. Walaupun memang ada beberapa pribadi yang istilahnya lebih prinsip, karakternya itu sangat memegang prinsip. Tetapi sebaiknya kita agak lebih menghindari hal-hal yang akan menjerumuskan seperti ini. Pandailah dalam memilih teman untuk berteman, untuk bergaul. Biar pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kalian bergaul dengan anak-anak atau teman-teman yang menyenangi ibadah, yang senang beribadah, itu pasti kalian akan pasti senang akan senang ibadah. Oke. Terus di sini melalui harta. Nah, jadi harta di sini tidak tidak terbatas pada atau katakan misalnya, oh saya ini kan masih pelajar, saya masih tinggal sama orang tua, saya belum punya harta. Tidak, kalian punya harta. Harta dalam bentuk misalnya seperti uang jajan, uang persembahan. Biasanya ada orang tua yang menyerahkan dalam 1 bulan ini untuk persembahan selama 1 bulan. Ada yang biasa seperti itu. Itu betul-betul dipakai masing-masing. Terus harta yang kalian miliki dalam hidup itu selain uang apa? Ayo, siapa yang bisa jawab ya? Nathan? Nathan apa? Kenapa
HP. HP itu harta tidak? Harta. HP itu harta. Coba kalian bayangkan, kalau misalnya saya tidak mempunyai HP atau HP itu rusak, zaman sekarang anak sekolah kalau tidak punya HP, apa bisa fokus belajar? Lalu sini ada yang tidak punya HP, coba angkat tangan. Semua punya kan? Semua punya. Karena memang tuntutan zaman, kita memerlukan itu. Kita diarahkan ke pendidikan ini ya, modern. Memang sangat memerlukan untuk menunjang. Apalagi sebenarnya kalau bersyukurnya dari adanya COVID kemarin itu adalah semua anak-anak atau semua orang tua dituntut semua anak-anaknya untuk diberikan HP. Ya. Jadi kalian sisi positifnya COVID itu di situ, maksudnya COVID ya. Sama-sama COVID kurang lebih 2 tahun. Dari Maret 2020 sampai dengan kapan kemarin yang kita akhir Desember ya, Desember 2021. Terus sudah ada sudah mulai pertemuan, bahkan tahun ini tahun ajaran baru yang tahun ini sudah boleh pertemuan semuanya, tidak ada lagi bagi-bagi. Dan kalian bersyukur karena semua sudah bisa pegang HP. Syukurnya di situ. Ya. Jadi segala sesuatu yang kelihatannya tidak baik, itu pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan di situ. Kalau kita berpikir, waduh, zaman COVID itu kan banyak sekali orang yang meninggal kan. Di kantor yang dulu di Agnona itu setiap hari kurang lebih ada 6-8. Pokoknya di masa-masa COVID itu 2 tahun 6-8 suara sirine menuju ke satu pohon. Karena orang yang meninggal karena COVID. Kita merasa hidup dalam ketakutan ya. Walaupun kita keluar sekitar 5:30, jam 6, jalan itu sudah sepi sekali. Sepi. Kendaraan itu bisa hanya tidak sampai yang berapa. Karena saya pernah coba lihat kan situasi keliling, saya coba keliling. Suasananya sangat mencekam, terutama tahun 2020. Saya ingat dulu akhir-akhir sekitar akhir tahun 2019 itu sampai dengan awal sekitar Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020. Itu orang di grup orang tua karena kan anak-anak kalian masih sekolah kan. Nah itu kan sudah bicara orang meninggal, kita dengar kabar sampai itu di grup orang tua. Biasanya kan ada kalau grup orang tua kalau kita sekolah itu ada liburkan anak-anak karena COVID itu sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya kalian bisa punya ya. Itu. Nah, terus di sini cara untuk memuliakan Tuhan juga dengan kekuatan. Kira-kira maksudnya apa itu? Coba Noel. Caranya bagaimana memuliakan Tuhan dengan kekuatan? Iya, kemampuan. Ya. Kemampuan masing-masing orang itu kan berbeda. Ini kaitannya dengan kekuatan itu banyak hal. Bisa kemampuan itu bisa kayak keterampilanmu apa gitu. Atau hal yang sederhana itu misalnya biasa kalau kita tidak usah jauh-jauh atau harus kaitkan dengan gereja ya. Misalnya di sekolah itu pasti kan ada piket, ya tidak? Nah, kita harus lakukan itu. Jangan menghindar dari tugas piket. Walaupun mungkin ada di antara teman-teman sekelompokmu yang satu kelompok untuk tugas piket itu ada biasanya kan ada yang malas atau sengaja tidak datang dengan berbagai macam alasan tidak kerjakan piketnya membersihkan kelas. Kalian jangan ikut-ikutan, kerjakan saja.
Ada dulu teman saya, dia kasih kesaksian. Waktu dia masih SMP, dia selalu menyempatkan waktu untuk membersihkan gereja. Karena dulu gereja di Jawa itu tempatnya dia beribadah, itu kan istilahnya apa ya, memberikan kesempatan lah siapa yang mau gitu pelayanan gitu. Karena dia berpikir, wah kalau saya ke sekolah, pelayanan yang saya lakukan apa? Nyanyi tidak bisa, main musik apalagi, pelayanan apa? Akhirnya sudah, saya bersihkan gereja. Di pagi-pagi sebelum dia ke sekolah, dia bersihkan gereja, sapu gitu, sapu gereja, tata-tata apa ini, kursi-kursi. Atau sore kalau dia sempatkan waktu, tapi setiap hari disempatkan waktu pagi atau sore ke gereja untuk bersih gereja. Walaupun gereja itu ada petugas istilahnya office boy-nya, petugas kebersihannya, tapi dia selalu sempatkan waktu untuk itu. Akhirnya sekarang yang dia peroleh itu apa coba? Tuhan kan tidak mau berhutang kepada kita. Hidupnya sukses ya sekarang. Pekerjaannya bagus, pendidikannya bagus. Hal yang sederhana kan, yang sering-sering tidak dipandang orang. Bahkan kalau kita lihat mungkin bersihkan gereja sapu-sapu gitu, kita tidak sering-sering tidak dianggap apa begitu kan. Tapi itu lihat, Tuhan lakukan hal yang luar biasa loh atas hidupnya. Dia sangat-sangat diberkati. Ya, kaitannya dengan kekuatan tadi. Terus dengan bersyukur. Bersyukur itu adalah juga cara kita untuk memuliakan Tuhan. Syukur. Seperti tadi yang saya cerita mengenai COVID. Dengan adanya COVID, saya bersyukur. Karena saya bisa punya HP. HP-nya pun bukan HP ecek-ecek kan. HP-nya bagus-bagus loh ini. Android. Ya kan? Karena COVID itu, kamu bisa punya HP. Itu syukur. Satu sisi. Hal yang positif. Oke. Terus. Ini saya tuliskan di sini. Nah, coba ada yang bisa bantu saya baca ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Coba Kesia. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ayo, suaranya keras Kesia. Atau Kesia berdiri yuk. Saya berdiri ya. Jalannya ke kemarin Yesus berkata ke Samaria dan Galilea. Yesus masih di suatu desa, datanglah 10 orang Ishak kemudian. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berkata, Yesus guru pasti bilang kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, setelah suruh dipasangkan pada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi terakhir. Seorang dari mereka ketika itu melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyanyi. Lalu terkumpul dia di depan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semakin telah menjadi terakhir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang sendiri? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, makasih Kesia. Nah ini coba kalian perhatikan ya. Dari apa yang dibaca tadi Kesia itu di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Itu judulnya apa? 10 orang kusta. Kita lihat. Dari ke-10 orang kusta ini yang bersyukur berapa orang? 10. Bayangkan dari 10 orang yang bersyukur 1, tidak sampai 50%.
nggak sampai 30%. Nah, terus perhatikan di situ. Kata Yesus yang di ayat 14 itu, dia katakan kepada orang ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya. Yesus mengajari dia untuk coba perlihatkan bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap diri. Ya. Yesus mengajar itu kepada imam-imam. Imam-imam mungkin di sini orang-orang yang tidak percaya ya terhadap keajaiban apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap orang Yesus. Terus di ayat yang ke-17, ya, Yesus tanyakan, mana yang 9 orang? Mereka kan sudah sembuh. Tidak kembali ke sini. Jadi dia melupakan, 9 orang itu melupakan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupnya. Mereka menjadi sombong, mereka menjadi melupakan kebaikan Tuhan. Hanya satu orang yang bersyukur, hanya satu orang yang tetap menyadari bahwa kesembuhannya itu adalah berkat kebaikan Tuhan dalam hidup dia. Jadi yang satu orang ini dia tahu bagaimana memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu salah satunya adalah kita tahu diri ya. Tahu diri itu istilah ini dari Tuhan. Nah, terus yang berikutnya ini, apa yang akan kita alami saat kita memuliakan Tuhan? Apa yang kita alami saat kita memuliakan Tuhan? Coba baca Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Nathan baca Hosea 6 ayat 3. Jadi, Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang setelah kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. ya. Tobatan yang ikhlas oleh umat Allah akan mendatangkan pembaruan kehidupan rohani. Seperti yang Nathan baca tadi ya. Seperti yang Nathan baca tadi itu, kalian lihat bahwa yang kita akan alami saat kita tahu bersyukur, saat kita tahu bagaimana memuliakan Tuhan, saat kita tahu bagaimana caranya memuliakan Tuhan, saat kita tahu dengan apa saya bisa